di sini terlalu keras buat diri saya yang orang kampung. Ya nggak betah, berisik, berisik kereta. Kadang-kadang ya nyebrang, ibu-ibu kemarin hampir ya saya tarik, saya bilang ini kan masa kemarin. Iya, Kak udah dibilangin bu ada kereta, tetap nggak didengarin. Seiring pertumbuhan kota yang kian padat, jalur rel kereta api yang dulunya hanya sebatas jalur transportasi, kini dipenuhi oleh pemukiman warga. Di sela-sela gemuruh kereta yang melintas, terdapat rumah-rumah sederhana berdiri di bangun bertumpuk, bersandar pada besi-besi tua, menjadi saksi bisu perjalanan urbanisasi yang terus mendesak batas-batas ruang hidup. Warga menciptakan sistem bertahan hidup mereka sendiri. Ketika suara rel mulai bergetar, mereka sigap menyingkir, lalu melanjutkan hidup seolah tak pernah ada ancaman. Adaptasi ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang mengakar dalam keseharian mereka. Tuti, agak sedikit jenuh juga. Ini juga gimana sih rasa. Tapi di rasa-rasa udah seminggu lebih ya udah nyaman-nyaman aja. Kadang-kadang kita kalau udah kesel, orang-orang suka ngomel, ini kereta ini berisik. Cuman dipikir-pikir ya emang kita siapa suruh, ya kan kita bikin bangunan di samping rel gitu. Lumayan lama kalau beradaptasi sama orang-orang sini. Lumayan lama. Soalnya ya kita kalau awal mulanya kan saya selalu ngurung di dalam kamar, nggak pernah keluar dari rumah gitu ya, nggak pernah keluar. Seringkali ada celotehan-celotehan dari tetangga, lu belagu, lu nggak mau ngobrol, nggak mau apa, sedangkan diri kita kan mikir buat apa ngerumpi yang ujung-ujungnya jadi ribut ya kan. Tapi kan beda pendapat orang-orang, harus beradaptasi dulu, Papa juga harus beradaptasi dulu. Kalau kitanya nggak ini salah, kita negor pun salah, serba salah ya, serba salah. Kadang-kadang ya orang-orang yang bunuh diri banyak. Oh iya Kak, sering. Kamu juga ada di sini atau kemarin bunuh diri. Itu terakhir terjadi kapan? Gak puasa lebaran kurang seminggu. Ceritanya gimana? Lagi nyebrang mau nih ibu duduk tuh yang tetangga saya tadi nih. Di situ duduk pakai jilbab. Disituin kagak dengar. Wah ini orang mau bunuh diri nih, tahuan gitu. Orang Kemanggisan. Setiap sudut menunjukkan bekas luka yang pernah ditinggalkan oleh bahaya. Beberapa kisah tentang kehilangan dari benda hingga nyawa menjadi bagian dari sejarah yang jarang terdengar keluar dari lingkungan ini. Setiap deru kereta yang lewat mengingatkan bahwa hidup di pinggir rel adalah perjudian tanpa jaminan keselamatan. Yang sering kejadian di sini sama di sana tuh yang ada pohonan tuh yang bunuh diri tuh sering deh tuh. Kalau di tempat saya nggak pernah, alhamdulillah gitu. Kalau nggak dijaga sama saya buru-buru
Kalau jam 3 lewat 10 menit, saya jam 15 saya dan jaga di situ. Iya. Dari jam 5 yang anak muda sampai sampai jam 8. Jam 8 yang aki-aki nih yang kurus. Kalau di kampung ini juga tahu semua sama kereta warganya gitu. Anak-anak sini tahu semua warganya gitu. Saya yang jaga pintu kereta. Paling ketat kalau mau tahu. Belum kereta ada bunyi saya tutup buru-buru. Enggak serem, saya udah biasa. Udah biasa. Yang bunuh diri aja saya biasa, jangan kereta, orang yang bunuh diri di karet aja saya biasa. Jangan salah, kita walaupun hafal tapi kadang-kadang kita juga sering-sering lupa. Kayak dari sini nih, kereta udah dekat, kadang-kadang kita main nyebrang aja. Gitu. Jadi kita nggak ini juga kalau masalah itu. Ya nggak disengaja. Terkadang kita kan lupa gimana sih. Kadang-kadang suka ada kayak kita nggak dengar suara kereta. Kadang-kadang suka mata kita kayak digelapin kayak waktu aku dari sana nih. Dari gang sini, gang kecil. Kereta gerbong 1 udah lewat, gerbong 2 mau ditabrak. Pernah mata kita digelapin, makanya kita harus waspada kalau di ini. Soalnya kan di daerah-daerah begini pasti kan ini serem-serem juga ya kan, angker. Kecelakaan banyak gimana tuh pas awal-awal di sini? Ya sering teriak-teriakan, ngeri juga gimana sih kalau ini ya? Apalagi namanya kita orang latah ya kan, kadang suka Banyak latah. suka ngikut teriak, kalau ada apa-apa suka ngikut teriak gitu. Makanya sering-sering diam di dalam kamar tuh biar nggak ini. Kalau udah latah kan apa aja kita namanya orang ini nggak sadar ya kan. Iya. Ucapan apapun kita nggak sadar, jadi semua keluar. Kayak waktu di sini yang itunya dagingnya sampai berceceran di ini, ngilu juga tuh. Udah terbiasa ngelihat hal-hal begitu, udah nggak ini lagi, udah nggak kaget. Ya cuman kalau untuk ini ya agak ngilu-ngilu gimana gitu ya kan. Apalagi kalau ngelihat kayak tetelan daging begitu kan ya, kayak gimana sih rasanya ya kan. Jadi gimana gitu. Orang pernah sampai seminggu nggak mau makan daging gara-gara ngelihat itu. Oh iya. Coba aja kita makan, ingat darah berceceran serem. Udah kali kelima ya kejadian di sini ya. Udah kali kelima. 5 kali dalam periode berapa lama tuh? Ya, jangkanya sebulan. Sebulan? Iya. Sebulan 5 kali? Iya. Waduh. Sebulan. Kan beda tempat. Oh, tapi di daerah sini kan? Jadi ini nggak jauh sini. Udah pokoknya kali kelima dalam sebulan. Nggak nyampe setahun. Yang ngeri nih sini nih. Tadi aja nggak kelihatan. Ini kan gelap, kereta. banyak pohonan. Nggak kelihatan kereta itu. Udah gitu dari ujung juga kan rumah maju ke depan semua, jadi kurang kelihatan jelas kan. Oh iya. Ketutupan. Iya. Ya sih, terkait dengan adanya relokasi, ini merupakan satu masalah yang cukup pelik yang ada di Jakarta, di mana memang Pemprov DKI sebenarnya ingin merelokasi khususnya warga yang ada tinggal di bantaran kali ini, namun banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta yang menolak untuk direlokasi. Yang pertama adalah karena lokasinya yang cukup strategis, di mana berada di tengah kota, lebih tepatnya di Jakarta Pusat. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat banyak dari warga pendatang yang mereka sendiri ingin mengadu di Jakarta. Ketika mereka datang ke Palmerah, mereka melihat bahwa daerah ini merupakan daerah yang cukup mewah, dikarenakan ini merupakan daerah bisa dikatakan ring 1 khususnya ada di Jakarta. Di belakang saya ini merupakan sebuah lintasan kereta. Nah, ini mungkin Yasi boleh lihat ada 2 kereta akal yang melewat, di mana mungkin kereta yang ada di belakang saya dan kereta yang ada di samping saya. Gimana? Ya Yasi, ini kereta lewat di samping saya. Ya bisa dibayangkan betapa ekstrimnya warga yang tinggal ada di bantaran rel ini, dan ini merupakan salah satu problematika masalah yang cukup besar yang ada di Jakarta. Permukiman ini dibangun dari bahan seadanya. Kayu lapuk, seng karatan, dan kabel listrik yang menjuntai sembarangan.
Rumah-rumah reot berdiri rapat, dipisahkan oleh jalan setapak yang sempit. Setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk bertahan hidup, meski resiko selalu mengintai. Bahkan ketika tawaran relokasi datang, sebagian warga menolak pindah karena tempat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi ruang hidup yang menyimpan ikatan dan harapan. Nah itu pun kita udah pasang strategi sih, udah pasang. Cuman kita nyantai aja selagi kita masih ada waktu, kan masih lama juga, sekitar 3 tahunan 4 tahunan di sini masih mending lah. Itu bakal dipindahin sama pemerintah atau nyari sendiri? Kalau kita sih tanah pribadi, jadi kita kurang paham kalau soal itu ya. Tapi kalau untuk yang mungkin pinggiran rel begini, mungkin ada juga bantuan dari pemerintah atau apa, kita kagak paham juga ya kalau masalah itu. Oh, soalnya bagian sini nggak kena ya? Enggak. Kita kan tanah pribadi. Kejadiannya 2028 udah nyananya. Ini nanti dijual taman rencananya. Nanti kereta di atas yang kereta baru. Ya nggak ada masalah paling warga. Udah enak kalau gitu. Iya aman, saya nggak pikiran. Jadi warga ini nggak masalah. Kalau ini kan tanahnya tanah belum ada surat nih. Oh ini udah bebas nih tanah PJK siapa aja, jangan diakuin gitu. Kalau ini kabel nih, tanda. Oh iya. Iya. Kabel listrik nyambung ke sono. Kalau untuk aset, benar agak complicated. Saya bukan unitnya juga, cuma kebetulan saya tahu sedikit lah tentang aset yang ada di KI gitu kan, sedikit aja. Kalau masalah aset, ini kan otomatis hak kepemilikan tanah dan sebagainya. Itu larinya pastinya ke legalitas ya. Nah, kalau dari legalitas sih agak berat ya, maksudnya kalau fair-fairan biasanya tuh kalau aset itu pasti yang dipertandingan itu apa tuh sertifikat gitu kan. Kalau misalkan keduanya klaim punya sertifikat, oh ini punya dan di pihak perusahaan punya. Terus apa yang menjadi pertimbangan untuk dimenangkan bagaimana? Itu biasanya dari umurnya. Umur sertifikat itu sendiri. Nah kebetulan kalau di KI sendiri itu asetnya ada yang namanya apa ya? Terus saya lupa aset yang di KI itu sejak zaman Belanda itu ada nama aset sertifikat tanahnya itu saya lupa namanya apa di Belanda itu. Jadi dari KI itu kan yang dulu namanya Perumka terus BJK dan sebagainya itu sudah ada sejak zaman Belanda. Terus dari beberapa tahun ke belakang ini Mas, ini kan pemukimannya udah berdiri nih. Benar. Nah ada tindakan dari KAI-nya nggak? Kayak kan itu ya bisa dibilang ini kan ruangnya KAI lah sebenarnya. Untuk gerak kereta ya sebenarnya ya. Sebenarnya gini, itu tadi mungkin selama ruang gerak kereta itu nggak ada jadi masalah. Sebenarnya nggak apa-apa, kalaupun itu ada pemukiman ya. Cuma beda cerita kalau misalkan di suatu daerah itu di pemukiman padat itu digunakan sebagai stasiun gitu ya, pembangunan stasiun baru atau untuk
parkir kereta lah katakanlah itu kan pasti butuh ruang ya. Nah itu yang menjadi titik masalahnya. Bangunan udah ada, tapi hak kepemilikan bisa jadi apa ya, permasalahan gitulah. Ya itu yang baru jadi masalah. Itu sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan tindakan ya pasti ada dari unit aset. Biasanya tindakan itu ada ya eksekutornya itu dari ini sih, pemerintah sih sebenarnya. Dari pemerintah. Kalau misalkan pemerintah ada perencanaan pembangunan bagian baru, nah itu baru dipikirkan bareng-bareng. Dari KAI iya, dari pemerintahan iya, terus menindaklanjuti itu. Di antara deru kereta yang berlalu, kehidupan tetap berjalan sebagaimana biasa. Anak-anak berlarian di sisi rel, ibu-ibu mencuci pakaian hanya beberapa langkah dari jalur besi, dan pedagang kecil menawarkan dagangannya kepada sesama warga. Bagi mereka, getaran tanah dan fluid ternyata bukanlah ancaman, melainkan bagian dari ritme hidup sehari-hari. Jalur rel telah menjadi halaman rumah, tempat bermain, dan ruang bertahan hidup. Di balik setiap senyuman dan obrolan santai warga, terdapat kerasnya kenyataan. Urbanisasi yang tak terkendali memaksa banyak keluarga untuk bermukim di tempat-tempat seperti ini, di mana bahaya menghantui setiap hari. 3. Lagi. Yang merah yang biru ganti. Ini agak sibuk ya teman-teman. Gila banget temen lu.